Salam dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam dan salam jumpa kembali kita dalam ibadah momen di mana kita dalam ibadah doa syafaat dan doa tutup tahun, di mana kita sudah berada di penghujung tahun 2020. Sebelum semuanya berakhir, kita akhiri dengan doa, naikkan doa bersama-sama dengan keluarga di rumah maupun Bapak Ibu dimanapun. Kita tetap ada di penghujung tahun dengan tidak pernah melupakan Tuhan dalam kehidupan ini. Amin. Saya percaya bahwa Bapak Ibu yang ada di rumah, karena kita di ujung tahun ini kita ada di rumah, maka pergunakan kesempatan yang ada ini 1,5 jam sampai 2 jam, ya 1,5 jam kita gunakan untuk berdoa dan memuji Tuhan. Dan hari ini tanggal 31 Desember 2020 kita khusus berdoa syafaat. Ada pokok-pokok doa syafaat yang kita doakan. Pertama adalah Bapak Ibu boleh mendoakan saya dan keluarga dalam pelayanan. Yang kedua adalah kita doakan seluruh jemaat Tuhan yang ada di gereja GBI WC Latu Menten yang pernah terlibat dan juga yang pernah mengisi form untuk komit bersama dengan kita. Kita doakan. Yang ketiga adalah kita doakan juga untuk simpatisan yang ada. Ada beberapa simpatisan yang mungkin hanya mereka sekedar simpatisan di gereja kita. Kita doakan juga. Kita doakan juga untuk anak-anak sekolah minggu, di mana mereka juga perlu kita topang setiap minggu, dan di akhir tahun kita akhiri dengan terus topang mereka setiap akhir tahun. Lalu juga kita doakan juga untuk yang pernah mensupport kita, mensupport kita dalam dana maupun dalam doa. Ya, ada beberapa nama yang nanti juga kita doakan. Dan juga kita doakan juga pembicara-pembicara yang pernah saya undang untuk sebagai pembicara di gereja kita di Hotel 88 maupun lewat live streaming. Ada beberapa nama juga, dan juga yang pernah melayani kita sebagai worship leader dan pemusik. Kita doakan mereka agar mereka juga terus ada dalam pimpinan Tuhan. Dan yang terakhir adalah kita doakan untuk bangsa dan negara kita. Kita doakan bangsa Israel dan kita doakan lingkungan di sekitar kita. Nanti juga saya doakan buat lingkungan di mana tempat tinggal saya, ada beberapa teman yang kena COVID, biar kita tolong juga, doakan juga agar Tuhan tolong. Kita mulai dalam ibadah doa ini. Nah, sebelumnya kita sama-sama naikkan satu pujian yang mengatakan bahwa ku ada sebagaimana ku ada karena kemurahan Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama dengarkan pujian ini. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahtamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk
melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, Yesus, besar segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur rancangan indah-Mu terjadi di hidupku.
bersyukur Tuhan Yesus. Kebaikan-Mu tidak pernah habis-habisnya Tuhan. Kami katakan Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. ku bersyukur Tuhan, Amin. buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, Kami bersyukur Bapa, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku Bapak Ibu dan saudaraku yang saya kasihi, Bapak Ibu kita sudah memuji pujian yang kuada sebagaimana kuada karena kemurahan Tuhan. Kami hamba-hamba Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada karena kemurahan Tuhan, karena kebaikan Tuhan, karena anugerah Tuhan, bahkan kita semua. Oleh karena itu mari kita satu hati mendoakan secara khusus, kita satu hati untuk berdoa buat saya dan keluarga, buat mama saya dan juga buat mama mertua saya, yaitu Ibu Mariani Purwasendika, mama saya Sarlin Titi Laikuni, dan juga kita akan doakan buat keluarga daripada mama saya, yaitu kakak saya Johan dan istri dan ketiga anak, kakak saya Nelson istri dan ketiga anak, dan kakak saya Gina suami dan ketiga anak, juga adik saya Richard dan kedua anaknya. Dan kita doakan juga keluarga daripada istri saya, yaitu Koko Robert dan istri serta kedua anaknya, dan juga adiknya Rina dan suami dan kedua anaknya. Biarlah Bapak Ibu, mari kita satu hati bersama-sama mendoakan buat keluarga saya, agar keluarga saya pun kuat dalam tahun-tahun ini, di mana kami sudah bisa melewati tahun 2020, kita ada di penghujung tahun 2020. Mari kita sama-sama satu hati dan kita berdoa buat keluarga saya. Bapa kami dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami datang kepadamu Bapa di malam hari ini, di akhir tahun 2020. Kami bersama-sama dengan seluruh sidang jemaat Tuhan dan bersama-sama dengan rekan-rekan yang ada, bahkan yang menyaksikan kami hari ini. Kami sama-sama bersatu hati Bapa, bersafat, berdoa khususnya bagi hamba-Mu, dan kepada khususnya juga kepada mama yang ada di Pulau Semau di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Tuhan tolong mama dalam keadaan yang usia yang sudah lanjut. Kami tetap menyerahkan kehidupannya, kesehatannya, dan kami menyerahkan pelayanannya. Campur tangan Tuhan selalu ada dalam kehidupan daripada mama. Kami menyerahkan kehidupan mama, tubuh, jiwa, dan roh aman dalam pemerintahan Tuhan. Segala bakteri, virus apapun kehalaukan itu dalam nama Yesus. Segala jenis penyakit apa dalam kelemahan tubuhnya, kami halaukan itu dalam nama Yesus. Tuhan menjadi penolong, pembela, dalam pelindung dalam kehidupan mama. Kami mohon kuasa Tuhan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan mama. Setiap saat berdoa syafaat bagi kami, setiap saat bernaikkan doa buat kami. Tuhan tolong senantiasa dalam kesendirian dia tetap punya Yesus yang hidup ada dalam hidupannya. Secara khusus juga kami berdoa Bapa buat mama mertua hamba-Mu, baik Mami yang Mariani Purwasendika,
Kami menyerahkan Mami juga ke dalam tangan Tuhan dalam usia yang lanjut. Kami percaya Tuhan akan tolong selalu, Tuhan menyertai kehidupan Mami dalam kesehatannya Bapa, segala kelemahan dalam tubuhnya, baik sakit apapun, kami berdoa dalam nama Yesus sembuh. Dan biarlah Tuhan tolong Mami agar proses rumah yang sedang direnov dan akan Mami masuk dan tinggal, Tuhan tolong juga kuduskan rumah yang ada. Kami menyerahkan kehidupan Mami ke dalam tangan Tuhan. Kami tahu penyertaan Tuhan sempurna adanya dalam kehidupan Mami. Kami sama-sama berdoa dan memberkati Mami dalam nama Yesus. Berkati ketiga anaknya, baik Koko Robert dan istri, dan kedua anaknya Javier dan juga Kalista. Kami menyerahkan keluarga ini ke dalam tangan Tuhan. Berkati Bapa, anugerah Tuhan dan penyertaan Tuhan sempurna adanya dalam kehidupan keluarga ini. Kami mohon berkat Tuhan turun dalam kehidupan keluarga ini dalam nama Yesus. Kami juga Bapa berdoa dan mohon berkat Tuhan turun dalam kehidupan daripada Rina, adik daripada istri hambamu. Biar Tuhan memberkati kehidupannya, Tuhan memberkati kedua anaknya, suaminya Rudy dan juga Ray dan juga Sandra. Kami serahkan kehidupan mereka ke dalam tangan Tuhan. Penyertaan Tuhan, kasih setia Tuhan, kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan selalu menyertai dan memberkati keluarga ini dalam nama Yesus. Bahkan hamba berdoa buat kami suami istri, berkati kami dalam penggembalaan ini Tuhan, berkati kami, kesehatan kami, pelayanan kami, dan juga keluarga kami, baik anak kami Eric dan juga anak kami Adeline. Tuhan berkati Bapa, setiap apa yang menjadi harapan dan doa-doa kami, pergumulan kami, Tuhan adalah Allah penolong kami, penebus kami, Tuhan adalah gembala kami takkan kekurangan karena penolong kami ada hidup bersama dengan kami, mengurapi kami, menguduskan kami, membawa kami senantiasa ada dalam kehendak-Mu. Anugerah-Mu dan berkat-Mu melimpah dalam kehidupan kami dalam nama Yesus. Secara khusus sama berdoa buat kakak daripada hamba-Mu, Kak Johan, Tuhan berkati istrinya Kak Elo dan ketiga anaknya, baik Elsa, Ervin dan Yoel. Hamba berdoa dan memberkati keluarga ini juga, hamba serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kasih Tuhan, pertolongan Tuhan ada dalam kehidupan keluarga ini dalam nama Yesus. Berdoa buat kakak hamba-Mu, Kak Nelson dalam penggembalaannya di Sulawesi, di Palu Tuli, Tuhan tolong beserta dengan ketiga anaknya, istri dan ketiga anaknya David. Kami serahkan kedua anaknya yang lain dua ke dalam tangan Tuhan. Kasih Tuhan, penyertaan Tuhan selalu ada dalam kehidupannya, urapan Tuhan, hikmat Tuhan, wahyu Tuhan terus Tuhan nyatakan, sehingga kami melihat hari demi hari nyata kuasa Tuhan, pertolongan Tuhan, dan seluruh sidang jemaat yang ada di penggembalaannya. Tuhan berkati Bapa. Kami berdoa juga buat kakak hamba-Mu Gina yang ada di Kupang, yang saat ini ada di rumah maupun ada di tempat kediaman Mama. Tuhan berkati juga, berkati suaminya dalam penggembalaannya, dalam pelayanan, dalam setiap aktivitas dan pekerjaan yang ada. Tuhan sertai, Tuhan tolong campur tangan, bahkan ketiga anaknya Eddie, David dan juga anak nona yang ada, Tuhan berkati. Kami berdoa kehidupan Kak Gina dalam nama Yesus, penyertaan Tuhan sempurna ada kehidupan Kak Gina. Kami berdoa juga buat adik hamba-Mu Karsiba Richard, Tuhan berkati bersama istrinya Nelvin dan juga kedua anaknya Jelome dan Jesslyn. Hamba berdoa dan menyerahkan ke keluarga ini ke dalam tangan Tuhan. Kasih karunia Tuhan, penyertaan Tuhan, urapan Tuhan, hikmat Tuhan, wahyu Tuhan turunkan dalam kehidupannya, dalam pelayanan untuk membantu gereja-Mu di Glo. Tuhan berkati, nyatakan kuasa Tuhan, penyertaan Tuhan dalam kehidupannya, bahkan penggembalaan daripada istrinya dan orang tuanya yang ada di Blitar. Tuhan berkati, penyertaan Tuhan sempurna ada di keluarga ini dalam nama Yesus. Hamba berdoa dan menyerahkan keluarga hamba-Mu ini semua ke dalam tangan Tuhan. Berkat Tuhan, anugerah Tuhan di akhir tahun 2020 ini kami sudah terima dan kami akan melangkah masuk di 2021. Kami percaya bahwa Allah kami Immanuel, Allah beserta dengan kami. Allah selalu menyertai dan melingkupi, melindungi dan memelihara dan memperhatikan kami dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Dan Bapak Ibu, kita akan masuk dalam doa yang kedua, yaitu kita doakan buat jemaat Tuhan yang ada. Kita doakan untuk Ibu Welsley Terore, kita doakan Ibu Leni, Ibu Yane Pauki, kita doakan juga Pak Abui, kita doakan Bu Liana dan ketiga anaknya di Pontianak. Kita doakan buat Sali, kita doakan juga buat Dev, kita doakan buat Bu Vivi dan kedua anaknya, anak yang sedang ada dalam kandungannya, dan juga Pak Hengki kita doakan. Kita doakan buat Om Hani dan juga Tante Selvia Onela dan anak-anaknya, Tuhan berkati juga. Kita doakan buat Joni, kita doakan buat Mega, kita doakan buat Bu Damayanti, kita doakan buat Wahyudi, kita doakan buat Hendrik, kita doakan buat Agnes,
Kita doakan juga buat Hendra, Christine, Daniel, Tony, Helen dan juga Bu Helen dan juga suami, dan juga Bu Kenken, dan juga kita doakan buat Randy dan juga Christina Odeli, dan kita juga berdoa buat Jeffrey dan Santi. Kita berdoa buat Pak Bu Aling, Ayumi, Angel, Bu Sumi, juga buat Desi, Melin, Julie, mama daripada Desi, dan juga Willy dan Lauren. Kita doakan biar jemaat-jemaat ini mereka selalu ada dalam lindungan Tuhan dan naungan Tuhan. Mari kita satu hati. Namun sebelumnya kita naikkan satu pujian, ada dua pujian. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku, dan juga ya Tuhan tiap jam ku memerlukanmu. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku.
Bapa kami dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu datang kepadamu Bapa bersama dengan seluruh sidang Jemaat Tuhan dan teman-teman yang menyaksikan kami. Kami bersama-sama Bapa bersatu hati di tanggal 31 ini, di akhir tahun ini, sebelum kami mengakhiri semua ini dan termasuk di tahun 2021, kami datang kepadamu menyerahkan seluruh hidupan kami. Secara khusus kami berdoa buat Jemaat Tuhan yang telah Tuhan percayakan dalam penggembalaan ini, dalam pelayanan ini. Oleh karena kemurahan Tuhan, pelayanan dimulai pada bulan September yang lalu dan Tuhan sudah tolong sehingga kami sudah ada 1 tahun. Namun sebelumnya kami tetap menyerahkan keluarga demi keluarga. Secara khusus kami berdoa buat Oma Wesley Tarlore, Tuhan berkati kehidupannya Bapa dalam usia yang lanjut. Kami tetap mohon kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan, pembelaan Tuhan, pertolongan Tuhan dalam kehidupannya. Ada mungkin tensi darah, ada mungkin gula darah, ada mungkin kolesterol, yang lain sebagainya, yang karena dalam usia yang lanjut hal-hal itu mungkin muncul dalam hidupannya. Namun kami percaya Tuhan akan memelihara Oma ini dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilur Yesus, Oma menjadi sehat dan kuat. Oma menjadi Oma yang hebat dalam pelayanan dalam gereja-Mu di tempat di GBI Double Silatu Menten ini. Oma selalu melihat cucu-cucunya bersuka cita. Oma tetap bersemangat, Oma tetap bersuka cita karena kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan demi kebaikan dinyatakan dalam kehidupan Oma. Dalam nama Yesus, nyatakan kuasa Tuhan Bapa dalam kehidupan Oma. Oma berdoa buat Leni juga, Tuhan berkati Bapa kehidupannya, Tuhan berkati kesehatannya, Tuhan berkati bisnis dan usahanya, pekerjaannya, kesetiaannya, pelayanannya. Tuhan berkati. Mohon anugerah Tuhan dan berkat Tuhan setiap pengorbanan yang dilakukan untuk gereja-Mu. Tuhan berkati. Kami berdoa dan memberkati Leni dalam nama Yesus. Tuhan nyatakan kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan selalu ada di kehidupan Leni. Nyatakan kemurahan Tuhan dalam kehidupan daripada Anna juga dan anaknya. Biar Tuhan berkati Bapa. Kami menyerahkan Bu Ane dan juga Pak Abui ke dalam tangan Tuhan. Anugerah Tuhan, berkat Tuhan dalam kehidupan keluarga ini. Berkati mereka Bapa, berkati kesehatan mereka, bisnis, usaha, pekerjaan mereka. Kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan selalu meliputi, tutup bungkus Bapa dalam nama Yesus. Aku juga berdoa buat Buliana Jong dan ketiga anaknya baik yang ada di Pontianak. Tuhan berkati, lingkupi dan juga Sali. Aku berdoa menyerahkan keluarga ini ke dalam tangan Tuhan. Anugerah Tuhan, berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan keluarga ini. Setiap bisnis usaha yang dilakukan dikerjakan, ya Tuhan tolong, Tuhan campur tangan, Tuhan membela, Tuhan tolong sehingga salon yang ada biar dapat menemukan pelanggan yang ada dalam keadaan yang sepi, dalam keadaan di mana ekonomi di lockdown, tapi kepercayaan pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan sempurna ada hidup Buliana dan juga ketiga anaknya dan juga Sali. Tuhan tolong Bapa dalam masa mudanya ya bertumbuh, ya mungkin sekolah, mungkin dalam pekerjaan yang ada, Tuhan sertai, Tuhan lindungi, Tuhan berkati, dan keluarga besar Tuhan berkati anakmu juga Dev, Bapa berkati kehidupannya sebagai dokter muda yang Tuhan sudah tolong sehingga dia sudah lulus dan dia akan terus ada dalam ladang kedokteran. Tuhan berkati, Tuhan sertai, Tuhan lindungi, bahkan dia ada di garis depan untuk penanganan COVID. Tuhan selalu pagari Bapak segala perhatiannya bagi gereja-Mu, biar Tuhan selalu membalas dan memberkati berlipat-lipat kali ganda. Kami berdoa dan memberkati Dev dalam nama Yesus. Kami berdoa dan menyerahkan Ibu Vivi dan kedua anaknya, bahkan saat ini dia hamil anak yang kedua yang di dalam kandungan. Tuhan tolong juga agar anak ini boleh lahir dengan normal. Kami menyerahkan keluarga ini, Ibu Vivi dan Pak Hengki, ke dalam tangan Tuhan. Penyertaan Tuhan sempurna kehidupan mereka. Tuhan menolong mereka dalam kesehatan mereka, rumah tangga mereka, dalam keperluan kebutuhan mereka, dalam setiap apa mereka lakukan, kerjakan, dibuat Tuhan berhasil. Aku berdoa dan memberkati keluarga ini, segala perhatian dan segala yang dilakukan bagi gereja-Mu Tuhan berkati dalam nama Yesus. Bahkan kami berdoa buat Om Hani dan Tante Selvionella, Tuhan berkati keluarga ini dalam usia yang lanjut juga. Kami tetap percaya penyertaan Tuhan, kuasa Tuhan, mujizat Tuhan selalu menyertai mereka dalam rumah tangga mereka, dalam kesehatan, dalam pekerjaan, bahkan anak-anaknya, bahkan mantunya. Tuhan berkati. Aku berdoa dan memberkati Om Hani dan juga Tante Selvionella dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa Tuhan. Aku juga berdoa Bapak buat Johnny dan juga Bu Mega dan juga anak-anaknya, ketiga anaknya. Kamu serahkan ke dalam tangan kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, berkat Tuhan, anugerah Tuhan limpah dalam kehidupan keluarga ini dalam nama Yesus. Dalam rumah tangga mereka, iman mereka, harapan mereka kepada-Mu Tuhan berkati. Kepada Ibu Damayati pun hamba berdoa, Tuhan sudah tolong si mengambil keputusan untuk menyerahkan diri percaya kepada-Mu. Biar Tuhan selalu memelihara kehidupannya, imannya dan harapan kepada-Mu. Dalam masa usia yang lanjut juga kami percaya Tuhan sertai, Tuhan lindungi, tutup
terbungkus selalu Bapa, selalu aman dalam pemeliharaan-Mu. Berapa hari yang lalu kami mendengar kabar ada kelemahan dalam tubuhnya. Namun hari ini kami berdoa dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus. Kami berdoa juga Bapa dan menyerahkan Wahyudi dan istrinya. Tuhan sudah mempersatukan mereka dalam pernikahan yang kudus. Bahkan Tuhan sudah mengaruniakan anak yang kudus. Kami berdoa dan memberkati keluarga ini dalam nama Yesus. Kasih karunia kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan menyertai keluarga ini. Dalam bisnis mereka, usaha mereka, Tuhan campur tangan. Pembelaan Tuhan sempurna ada hidupan mereka. Dan berdoa juga buat Hendrik dan Agnes. Biar Tuhan tolong Bapa keluarga ini juga, biar keluarga ini selalu aman dalam pemeliharaan-Mu. Bahkan Agnes yang saat ini hamil juga Tuhan tolong Bapa, agar bayi dalam kandungan selalu dijaga, dilindungi, ditolong, sehingga lahir dengan normal adanya. Bisnis, usaha, pekerjaan mereka Tuhan berkati. Segala jerih lelah mereka buat pekerjaan-Mu Tuhan berkati, membalas dan berlipat kali ganda. Berdoa dan memberkati dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa Bapa buat Hendra, Christine, juga menyerahkan keluarga ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan tolong sehingga mereka sudah dipersatukan dalam pernikahan yang kudus. Kami percaya penyertaan Tuhan sempurna dalam kehidupan keluarga ini. Berkati keluarga muda ini Bapa, mereka tumbuh, mereka menjadi keluarga yang utuh, yang memuliakan nama Tuhan. Kesehatan mereka, pekerjaan mereka, usaha mereka, keluarga besar mereka, famili mereka. Kami berdoa dan memberkati Hendra dan Christine dalam nama Bapa, Putra dan dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa buat Daniel juga Tuhan tolong Bapa dalam masa yang muda. Tuhan selalu lindungi, Tuhan selalu pagari, membutuhkan pekerjaan, dalam pekerjaannya, dalam apapun dia lakukan Tuhan sertai, Tuhan menyatakan kuasa Tuhan, pertolongan Tuhan dalam kehidupan daripada Daniel. Berkati Bapa, berkati pergaulannya, berkati juga setiap apa yang lakukan, kerjakan buat Tuhan berhasil dalam nama Yesus. Aku berdoa juga menyerahkan Pak Tony ke dalam tangan Tuhan bersama istri dan anak-anak. Tuhan berkati Bapa, Tuhan tolong keluarga ini, selalu membela mereka, menolong dan menopang mereka, biar mereka selalu kuat di dalam Engkau. Usaha pekerjaan yang ada Tuhan sertai, Tuhan buat berhasil dalam nama Yesus. Kamu juga berdoa buat Bu Helen dan suami dan juga anaknya Christine Odelia. Kamu mesrakan ke dalam tangan Tuhan. Mari Bapak, Engkau tolong keluarga ini Bapak. Penyertaan-Mu boleh sempurna adanya dalam hidupan keluarga ini, sehingga kami melihat keluarga ini keluarga yang diberkati, hidup mereka boleh diberkati. Nyatakan kuasa Tuhan, penyertaan Tuhan, kasih Tuhan, bisnis usahanya, propertinya Tuhan tolong Bapa, sehingga boleh menemukan pelanggan yang baru, dan nyatakan kuasa Tuhan di dalamnya. Berkati suaminya, kesehatannya, berkati anaknya Christina yang sedang kuliah. Tuhan tolong Bapa agar anak ini boleh menyelesaikan studi kuliah dengan baik dan boleh menemukan pekerjaan, bahkan berusaha maupun apapun Tuhan sertai selalu. Berkati Bapa. Bahkan kami berdoa Bapa buat bukankan juga Tuhan tolong Bapa dalam bisnisnya sebagai properti, dalam usaha properti Tuhan tolong juga agar ia boleh dapat menemukan pelanggan-pelanggan, dan berkati kehidupannya, berkati imannya, harapannya, kasihnya, berkati anak-anaknya, berkati semua apa yang pergumulannya. Nyatakan kuasa Tuhan, pembelah Tuhan dalam kehidupannya dalam nama Yesus. Kami juga berdoa buat Randi, Tuhan tolong Bapa, berkati kehidupan dia. Kalau Tuhan sudah tolong Bapa sehingga dia boleh mengembangkan usahanya di properti juga, Tuhan berkati. Nyatakan kuasa Tuhan, pembelaan Tuhan, mujizat Tuhan dalam kehidupan Randy. Bahkan salon yang ada juga Tuhan tolong semua dapat berjalan dengan baik, usahanya, pekerjaannya, pelayanannya, kasihnya kepadamu. Tuhan berkati Bapak dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa Bapak buat Jeffrey dan Santi, di mana Tuhan telah mempersatukan mereka kembali, diteguhkan dalam pernikahan yang kudus, keluarga yang utuh kembali di hadapan-Mu. Kamu pertaruhkan keluarga ini, baik Jeffrey dan keluarga besarnya, papa dan mamanya, baik Santi dan keluarga besarnya, papa dan mamanya. Kamu berdoa dan mempertaruhkannya ke dalam tangan Tuhan. Anugerah Tuhan, berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan keluarga ini. Campur tangan Bapa dalam kehidupannya, dalam rumah tangganya, dalam bisnis dan usaha dan pekerjaannya. Berdoa dan memberkati Santi dan Jeffrey dalam nama Yesus. Segala perhatiannya bagi gereja-Mu Tuhan berkati, nyatakan kuasa Tuhan selalu Bapa. Kami berdoa Bapa juga buat Ibu Aling dan juga ketiga anaknya, Ayumi, Angel dan Carlos, bahkan juga suaminya Pak Swandi. Kami menyerahkan keluarga ini Bapa ke dalam tangan Tuhan. Kasih karunia Tuhan, kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan keluarga ini. Mari Bapa pegang mereka dan tangan kanan selalu memberikan kemenangan. Apa saja mereka kerjakan buat Tuhan berhasil. Nyatakan kemuliaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan buat anak-anaknya dalam pendidikan Tuhan. Tolong Bapa Ayumi, Angel dan juga Carlos, mereka tumbuh berkembang menjadi anak-anak yang kuat, pintar, cerdas, memuliakan nama Tuhan. Berdoa buat Bu Aling ke dalam, sama menyerahkan hidupnya ke dalam tangan Tuhan dalam nama Yesus. Buat Pak Swandi yang hari ini mungkin masih belum
bersama dengan kami dalam ibadah-ibadah. Kami percaya Tuhan akan tolong. Suatu saat kami akan bersama-sama dengan keluarganya, baik Bu Aling, Pak Swandi dan anak-anaknya ke gerejamu beribadah bersama dengan kami. Kami serahkan keluarga yang ke dalam tangan Tuhan. Mau Bapak berdoa buat anakmu Desi, Melin, Julie, dan bahkan mama pada Desi, bahkan juga papanya yang saat ini dirawat di rumah sakit karena sakit. Kami berdoa Bapak ulurkan tanganmu menjamah Papa daripada Desi, Melin, Julie dan mamanya ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Oleh bilur-bilur Yesus menjadi sembuh dalam nama Yesus. Bahkan mereka membutuhkan dana yang diperlukan untuk pengobatannya. Kami percaya campur tangan Tuhan, penyertaan Tuhan, kuasa Tuhan. Nyatakan bagi keluarga ini dalam nama Yesus. Pemeliharaan-Mu sempurna ada dalam kehidupan keluarga ini. Berkati Desi dalam pekerjaannya, berkati Melin dalam pekerjaannya, berkati Julie dalam pekerjaannya, berkati mamanya dalam usia yang lanjut. Tuhan, tolong keluarga ini. Kami berdoa dan memberkati dan menyerahkan keluarga ini oleh kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, berkat Tuhan melimpah keluarga ini dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa Tuhan Bapak. Terima kasih banyak Bapak. Hamba juga berdoa Bapak buat Willy dan Lawrence ya, yang hari Sabtu lalu tanggal 26 kami sudah teguhkan dalam pernikahan kudus dan mereka menyatakan diri untuk bergabung bersama kami dengan gerejamu. Berkati keluarga ini Bapak, keluarga baru, berkati rumah tangga ini, berkat atas rumah tangga mereka, berkat atas pekerjaan usaha yang mereka lakukan, bahkan atas keluarga besarnya, keluarga orang tua, sanak saudaranya Tuhan berkati. Berdoa dan menyerahkan keluarga ini sepenuh ke dalam tangan Tuhan, penyertaan Tuhan sempurnanya dalam kehidupan mereka dalam nama Yesus. Hamba menyerahkan seluruh sidang Jumatmu ini ke dalam tangan Tuhan. Bahkan hamba juga berdoa buat anak-anak sekolah minggu yang setia beribadah bersama kami di gerejamu ini, baik Edelin, baik Sandra, baik Claresia, baik Alicia, Suho, Angel, baik Sena, Carlos dan Geovanka. Hamba menyerahkan ke anak-anakmu sekolah minggu ini ke dalam tangan Tuhan. Mari Bapa pegang anak-anak ini dengan tangan kananmu. Selalu memberikan kemenangan, selalu memberikan kekuatan, penghiburan, selalu mengurapi, menguduskan mereka. Berikan kepintaran, berikan roh yang takut kepadamu ada hidupan mereka. Roh mengasihi dalam nama Yesus. Roh kedengar-dengaran dan ketaatan dalam nama Yesus. Tutup bungkus mereka, lingkupi mereka, darah Yesus menaungi mereka, membentengi mereka, pagari mereka. Segala bakteri virus kami tolak semua dalam nama Yesus. Anak-anak kami anak sehat, anak-anak yang sempurna, anak yang kuat, anak yang pintar, anak cerdas, anak yang berhasil, anak yang beruntung. Segala kutuk-kutuk yang diucapkan kami, yang memarahi mereka, mengutuki mereka, kata-kata itu kecabut dalam nama Yesus. Dan mereka berkemenangan dalam kehidupan mereka. Berkati anak kami Erik juga, Tuhan berkati dalam kuliahnya, Tuhan berkati. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi namamu. Kami serahkan seluruh sidang jemaat Tuhan, di jemaat Tuhan yang ada ke dalam tangan Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Nah Bapak Ibu, kita akan masuk dalam pokok doa yang ketiga, yaitu kita doakan buat Bapak-Bapak yang telah menjadi simpatisan di gereja kita, telah ikut dalam ibadah juga kadang di live streaming, dan juga ikut berpartisipasi dalam gereja kita sehingga gereja kita ada sampai hari ini. Kita doakan untuk simpatisan yang ada. Pertama Bu Yayang, ada kedua adalah Kathleen, yang ketiga adalah Michelle, dan juga Pak Swandi, dan Papa daripada Desi, dan juga Pak Hendra Wijaya. Kita doakan agar mereka juga tetap dipelihara, diperhatikan Tuhan. Sebelum kita naikkan doa ke mereka, mari kita naikkan pujian lebih dari nafasku Bapa, ku tak dapat jalan sendiri.
masuk dalam altarmu yang kudus. Pegang tanganku, aku rindu tinggal di dalam hatimu. Engkau terang yang membuatku melihat jauh ke dalam kebenaran-Mu, Bapa. Lebih dari nafasku, Bapa, ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Berjalan di samping-Mu, Bapa, seumur hidupku. Lebih dari nafasku, Bapa, ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Bapa, pegang tanganku, aku rindu tinggal di dalam hati-Mu. Kau terang yang membuatku melihat jauh ke dalam kebenaran-Mu, Bapa. Oh, lebih dari nafasku, Bapa, ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Berjalan di samping-Mu, Bapa, seumur hidupku. Yeah. Lebih dari nafasku, Bapa, ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Lebih dari nafasku, ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Berjalan di samping-Mu, Bapa, seumur hidupku. Lebih dari nafasku,
Aku bersyukur Bapa untuk kasih-Mu yang tidak pernah beranjak dari hidupku. Ketika aku berada di dalam lembah bayang-bayang maut, Engkau ada di sana. Engkau tidak pernah jauh dariku. Kurasakan pertolongan-Mu setiap waktu. Sebab Engkau Bapa yang mengasihiku apa adanya. Terima kasih Tuhan. Melewati lembah duka semu, jalanku gelap dan ngeri. Tuhan, pimpinan-Mu yang ku perlu, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Dapat jalan sendiri. Tuhan, tolong anak-Mu. Biarlah sinar-Mu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Bapa, Engkau yang ku nantikan setiap saat. Ku rindukan jamahan tangan-Mu setiap waktu di dalam hidupku ini. Tanpa-Mu aku tak mampu. Tanpa-Mu aku tidak dapat berjalan. Ku rindukan kekuatan-Mu setiap hari, membawaku meraih kemenangan di dalam kehidupan ini. Ku tiada tahu jalannya Tuhan, Engkaulah yang mengerti. Terang-Mu halau ketakutanku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak
berjalan sendiri. Ya Bapak Ibu dan Saudaraku yang saya kasihi, mari kita satu hati berdoa buat para simpatisan yang ada di gereja kita. Kita alarkan tangan kita, iman kita, berdoa buat Ibu Yayang. Kami serahkan kehidupan Bu Yayang dalam nama Yesus. Kehidupannya Tuhan sudah tolong, Tuhan sertai dalam membesarkan dan mendidik anak sebagai janda. Namun kami percaya pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan, kuasa Tuhan nyata dalam kehidupannya. Dalam nama Yesus, pertolongan Tuhan ada dalam kehidupan Bu Yayang. Bahkan kami berdoa buat anak-anaknya, Tuhan tolong Bapak dalam pekerjaannya, dalam apapun mereka lakukan buat berhasil. Segala perhatiannya bagi gerejamu Tuhan berkati. Dalam nama Yesus, berkati anakmu juga Kathleen dan juga Michelle yang berapa bulan yang lalu almarhum mamanya dipanggil pulang ke rumahmu. Kami percaya mamanya sudah ada di pangkuanmu, dan kami percaya keluarga yang ditinggalkan, kami percaya anak-anakmu ini mereka tetap kuat, mereka tetap sehat. Kami berdoa biar Tuhan memberkati keluarga ini Bapa dalam nama Yesus, memberkati kesehatan mereka, memberkati rumah tangga mereka, memberkati bisnis usaha pekerjaan yang mereka lakukan. Tuhan berkati Bapa dalam nama Yesus. Kami berdoa dan memberkati anak-anakmu ini dalam nama Yesus, biar Tuhan tolong selalu Bapa. Berdoa dan memberkati Pak Swandi, Tuhan tolong Bapa dalam kehidupannya, dalam perhatiannya buat gerejamu, dalam setiap apa yang dilakukan, dikerjakan, Tuhan tolong, Tuhan sertai. Bahkan mungkin sampai hari ini dia belum bisa menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kami tetap percaya bahwa Tuhan punya cara untuk memanggil dan menolong dia untuk terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami berdoa dan menyerahkan dalam nama Yesus. Kami juga berdoa Bapa buat Pak daripada Desi yang saat ini terbaring rumah sakit. Kami sudah doakan dan kami doakan lagi dalam nama Yesus, jamah Bapak sembuhkan. Bahkan Pak Hendra Wijaya juga kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan nyatakan kuasa Tuhan, pemeliharaan Tuhan sempurna ada kehidupan daripada Pak Hendra Wijaya. Bahkan juga hamba berdoa Bapak buat Bu Sumi dan suami yang Tuhan sudah percayakan mereka untuk juga mau terlibat dalam pengembalaan ini. Berkati kehidupan mereka, berkati rumah tangga mereka, bisnis usahanya, dan segala sesuatu mereka lakukan, kerjakan Tuhan. Tolong Bapak, nyatakan kuasa Tuhan, pembelaan Tuhan bagi kehidupan keluarga ini. Aku berdoa dan menyerahkan anakmu ini semua ke dalam tanganmu, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Anugerah Tuhan berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan mereka, dalam nama Yesus. Amin. Ya Bapak Ibu, kita akan masuk dalam pokok doa yang berikutnya, yaitu kita akan mendoakan yang pernah mendukung kita dalam finansial, dalam dana. Ya, seberapapun yang mereka berikan perhatian dalam kita memulai gereja ini, biarlah Tuhan tolong mereka juga supaya kehidupan mereka berkelimpahan selalu. Kita doakan buat Pak Surya, Pak Willy, dan juga Pak Atau, dan Miko, dan Fani, yang Tuhan telah pakai mereka untuk menjadi salah satu bagian yang pernah membuat gereja ini untuk mulai. Mari kita satu hati dan kita berdoa. Bapa kami dalam surga, hamba berdoa buat anak-anakmu yang telah berempati bagi kami, yang telah berpartisipasi bagi kami, bagi gereja ini, sehingga ini gereja ini kami mulai dapat berjalan dengan baik. Bahkan kami berdoa buat tangan mereka yang sudah terulur untuk memberkati gereja ini. Kami berdoa Bapa, nyatakan kuasa Tuhan buat Pak Surya, Pak Willy, dan juga Pak Atau, bahkan juga buat Miko dan buat Fani. Kami berdoa dan menyerahkan kehidupan mereka, kesehatan mereka, rumah tangga mereka, bahkan pekerjaan dan bisnis usaha mereka diberkati Bapa dalam nama Yesus. Anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan, berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan mereka. Setiap jeri lelah, setiap taburan mereka buat pekerjaanmu, Tuhan akan membalas berlipat kali ganda dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa Tuhan, nyatakan pertolongan Tuhan dalam kehidupan mereka. Kami berdoa dan memberkatinya dalam nama Yesus. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Nah, Bapak Ibu, kita akan masuk dalam pokok doa yang kelima, yaitu kita mendoakan untuk pembicara yang pernah menjadi pembicara di gereja kita, yaitu Pak Rudianto Yap, Bung Jerry, Pak Harman, dan Pak Pojun, Pak Teddy, Pak Harisanosa, Pastor Yopi Indolu, Pak Utama, dan juga Pak Merdi yang pernah menjadi pembicara di gereja kita. Biar Tuhan juga tolong dan urapi mereka. Kami berdoa Bapa buat hamba-hambamu. Namun sebelumnya, mari kita naikkan satu pujian yang berkata, peganglah tanganku Roh Kudus.
Bapa kami dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami datang kepadamu Bapa, menyerahkan hamba-hambamu yang pernah terlibat dalam pelayanan dan pengembalaan kami sebagai pembicara, kepada Bapak Rudianto Yap, pada Bung Jerry, kepada Pak Bung Harman, kepada Bapak Pok Jun, kepada Bapak Teddy, dan juga kepada Opak Haris Sanosa, bahkan Pastor Yopin dulu sebagai senior pastor di gerejamu ini, bahkan Bapak Utama, dan juga kami berdoa buat Pak Merdi yang pernah menjadi pembicara di gereja ini. Kami menyerahkan hamba-hambamu ini yang pernah menjadi saluran berkat dalam pelayanan kami, dalam pengembalaan kami sebagai pembicara, menaburkan benih firman. Biar Tuhan sertai mereka selalu, pembagari mereka selalu, urapi mereka selalu, kuduskan mereka selalu. Kami berdoa dan memberkati anak-anakmu ini, hamba-hambamu ini, dan menyerahkan kehidupan mereka, kesehatan mereka, rumah tangga mereka, bisnis apapun mereka lakukan. Tuhan nyatakan kuasa Tuhan, pertolongan Tuhan dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa Tuhan, pemulihan terjadi, berkat Tuhan terjadi, urapan terjadi dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu, kita masuk dalam pokok doa yang terakhir, yaitu pokok doa yang ke-6. Kita akan doa buat bangsa dan negara, kita akan doa buat bangsa Israel, dan juga kita akan doa buat lingkungan dan sekeliling kita. Sebelumnya kita naikkan satu pujian, kami umatmu merendahkan diri. Kami ingin mengingat bangsa kami. Kami ingin membawa bangsa kami ke hadapan Tuhan. Tolong bangsa kami Tuhan. Lindungi bangsa kami Tuhan. Bawa bangsa kami semakin dekat kepadamu. Kami umatmu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajahmu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu ampunilah. Oleh anugerah-Mu pulihkanlah. Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu. Bapa pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Kami umatmu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu ampunilah. Oleh
Ya Bapak Ibu, mari kita satu hati dalam doa untuk bangsa dan negara dan juga buat lingkungan dan buat bangsa Israel. Bapa kami dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus kami datang kepadamu Bapa di saat malam hari ini sebelum kami masuk dalam tahun baru. Kami datang kepadamu Bapa untuk bersyafaat buat bangsa kami Indonesia. Kami serahkan bangsa ini ke dalam tangan kemurahan-Mu. Kami serahkan pertolongan-Mu boleh terjadi buat bangsa ini. Segala apa yang diperbuat oleh bangsa ini, dari pemerintahan pusat sampai kepada RT RW yang ada, apa yang direncanakan, apa yang dipikirkannya, apa yang diperbuatnya, nyatakan kuasa Tuhan, pertolongan Tuhan terjadi di dalamnya. Setiap apa yang mereka pikirkan, rencanakan, seturut sekehendak dengan Engkau. Setiap roh yang bukan berasal dari Tuhan yang coba melakukan intimidasi, kekacauan di bangsa ini, kami tolak itu semua dalam nama Yesus. Roh teroris, roh pengacau balau, roh dari kuasa kegelapan, roh pendendam, roh penipu yang coba melakukan hal tidak baik, roh yang membuat bangsa ini porak-poranda, kami tolak itu semua dalam nama Yesus. Kami sama-sama berdoa dan memberkati bangsa Indonesia. Dalam nama Yesus, berkat-Mu melimpah bagi bangsa ini. Indonesia ada dalam hati-Mu, Indonesia ada dalam rencana-Mu, dalam panggilan-Mu, dalam kuasa-Mu, dalam genggam-Mu, dalam kendali-Mu. Kami berdoa buat keadaan ekonomi, keadaan politik yang ada. Kami berdoa menyatakan kuasa Tuhan dalam nama Yesus, penyertaan sempurna bagi bangsa ini. Bahkan wabahnya virus corona di bangsa ini, kami berdoa sama-sama bersatu hati biar wabah ini cepat berlalu dalam nama Yesus. Vaksin yang ada kami semua boleh terima, kuduskan dan berkati, sehingga ketika vaksin itu diberikan kepada kami boleh aman adanya, sehingga kami boleh memiliki sehat adanya, sehingga nama Tuhan muliakan dalam kehidupan ini. Kami pakai tubuh ini untuk kemuliaan nama-Mu. Kesejahteraan kota ini adalah kesejahteraan kami, kedamaian kota ini adalah kedamaian kami, kedamaian Indonesia adalah kedamaian kami. Kami berkati bangsa ini dalam nama Yesus. Bahkan kami berdoa memberkati bangsa Israel. Oleh mereka kami dapat bagian keselamatan, oleh mereka kami dapat bagian di dalam rencana-Mu. Kami berdoa dan memberkati bangsa pilihan-Mu, karena mereka kami diberkati. Kami berdoa dan memberkati bangsa Israel dalam nama Yesus. Berkati setiap apa yang lakukan, kerjakan dan pemerintahannya. Tuhan tolong, Tuhan campur tangan setiap hati yang masih terbelenggu oleh beberapa pandangan dan filsafat yang ada. Tuhan tolong agar mereka boleh terbuka hatinya untuk terima Engkau sebagai Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Berkati Bapa. Kami berdoa Bapa secara khusus buat lingkungan kami, tempat di mana kami berada, sekeliling kami, tetangga kiri kanan, muka belakang. Tuhan berkati kami semua, biar kami semua selalu aman dalam pemerintahan-Mu. Mungkin hari-hari ini mewabahnya virus corona yang menyebabkan tetangga kiri kanan kami mungkin tertular. Oleh karena itu kami berdoa Tuhan berkati mereka yang tertular, kuduskan dan berkati, nyatakan kuasa Tuhan, penyertaan Tuhan sempurna hidup mereka. Kami mau katakan bahwa virus itu tidak membawa roh maut dalam kehidupan mereka. Kami tolak itu semua dalam nama Yesus. Kami mau katakan kepada tetangga kiri kanan kami yang pernah tertular COVID ini, mereka sembuh dalam nama Yesus. Menyatakan kuasa Tuhan, pertolongan Tuhan terjadi bagi lingkungan tempat di mana kami tinggal. Mereka boleh aman juga dalam perlindungan. Kami serahkan hidupan kami semua ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih banyak Bapak yang baik. Saudaraku yang saya kasihi, kami semua mengalami lawatan Tuhan di malam hari ini. Kami serahkan seluruh sidang Jumat Tuhan, kami serahkan hidupan hamba-Mu, kami serahkan simpatisan yang ada, kami serahkan yang mendukung kami serahkan pembicara, kami serahkan worship leader, kami serahkan anak sekolah minggu, kami serahkan bangsa dan negara kami serahkan bangsa Israel, kami serahkan lingkungan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Hamba berdoa dan mohon kemurahan Tuhan dan berkat Tuhan. Setiap apa yang kami panjatkan, setiap apa yang kami minta di akhir tahun ini, biar Tuhan boleh lingkupi kami, naungi kami. Nyatakan kuasa Tuhan, nyatakan pertolongan Tuhan. Terjadi jawaban atas setiap doa kami, harapan kami. Kami naikkan, kami bawa syukur kami kepadamu. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah Bapak Ibu, sebelum kita akhiri, kita akan dengarkan beberapa renungan firman Tuhan yang menguatkan kita untuk akan masuk di tahun 2021. Kita sebelum masuk, kita dengarkan kebenaran firman Tuhan yang meneguhkan kita, yang menguatkan kita. Kita tadi sudah memuji dan juga kita juga iringin dengan pujian dan juga selingin dengan doa. Setiap yang doa yang ada, saya percaya bahwa semua kita mengikutinya dan diberkati. Nah, hari ini kita membahas sebuah renungan firman Tuhan yang saya kutip dari Ulangan pasal yang ke-11 ayat yang ke-12. Saya berharap Bapak Ibu di rumah boleh menyimak kata-kata demi kata-kata dan kalimat ini dan kita mendapat maknanya, sehingga ini adalah pegangan kita untuk melangkah masuk di tahun 2021. Ini adalah penutup dari tahun 2020 dan bekal buat kita untuk melangkah masuk di tahun 2021.
Amin. Nah, saudara yang saya kasih, di Ulangan 11 ayat yang 12 berkata demikian, suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu, mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Saya ulangi supaya kita sama-sama mengerti firman Tuhan ini. Suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu, mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Amin ya. Mata Tuhan mengawasinya, satu negeri yang mata Tuhan mengawasinya dari awal sampai pada akhir tahun. Suatu negeri yang dipelihara Tuhan dari awal sampai akhir tahun. Satu negeri yang dilihat oleh Tuhan dari awal sampai akhir tahun. Satu pribadi yang dilihat oleh Tuhan dari awal sampai akhir tahun. Satu rumah tangga yang dilihat dan dipelihara oleh Tuhan dari awal sampai akhir tahun. Kalau kita tarik itu kembali kepada kehidupan kita, maka Tuhan melihat kehidupan kita dari awal Januari 2020 sampai akhir Januari 2020. Tuhan pelihara dan Tuhan lihat. Amin. Amin Bapak Ibu. Amin. 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 Kita amin semua. Satu negeri, satu keluarga, satu daerah, satu rumah tangga, satu bisnis, satu usaha, satu pelayanan yang dilihat Tuhan dari awal dan dipelihara Tuhan dari awal sampai pada akhir tahun. Amin. GBI Double Silatum Maintain dipelihara Tuhan dari awal sampai kepada akhir tahun. Dari kita mulai sampai kepada akhir tahun. Amin. Ini adalah satu renungan, adalah firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan ke Musa dan sampaikan kepada kita, adalah janji Tuhan kepada Abraham terhadap satu negeri yang dimaksudkan adalah tanah perjanjian, tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham. Tuhan berkata kepada Abraham di Kejadian pasal 12 ayat 1-8 berkata, pergilah keluar dari sana saudaramu dan pergi ke satu negeri yang saya telah tentukan bagi kamu. Di negeri itu kamu akan aku berkati. Di negeri itu aku akan memulihkan engkau. Di negeri itu aku akan memberikan keturunan kepadamu. Di negeri itu engkau akan melihat, aku akan membela kamu, menolong kamu dan memberkati kamu. Amin. Kenapa? Karena Ulangan bilang begini, negeri itu dipelihara dan diperhatikan oleh Tuhan. Nah, saudara yang saya kasihi, kalau kita perhatikan di ayat ini, negeri seperti apa yang dipelihara dan diawasi oleh Tuhan sendiri. Itu negerinya seperti apa? Maka kita temukan jawabannya di Ulangan pasal yang ke-11 juga ayat 9 sampai 11. Kita sedikit naik ke atas ayatnya, maka kita temukan jawabannya. Negerinya itu keadaannya seperti apa? Keadaan dikatakan keadaan dipelihara oleh Tuhan, keadaan yang Tuhan amati, Tuhan lihat dan perhatikan. Ternyata negeri itu dikatakan di ayat yang ke-9 sampai 11, maka kita jumpa di situ dikatakan suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Amin ya. Suatu negeri yang berlimpah-limpah dengan susu dan madunya. Yang kedua dikata suatu negeri yang bergunung-gunung. Dan dikata suatu negeri yang berlembah-lembah. Dan yang keempat suatu negeri yang mendapat yang mendapat air sebanyaknya. Selalu mendapat air hujan. Nah, saya mau gambarkan kepada kita bahwa ini adalah suatu negeri yang benar-benar sangat indah dan sangat elok. Kenapa? Negeri itu bukan hanya ada lembahnya, tapi negeri itu ada pemandangannya, gunung yang indah. Negeri itu bukan hanya itu, tapi negeri itu di dalamnya ada air yang hujan yang turun yang mengairi semua tanaman yang ada. Dan daerah itu ada daerah yang sangat subur. Cocok untuk berkebun, cocok untuk bertanam, cocok untuk melakukan banyak hal. Maka daerah itu dikatakan berlimpah dengan susu dan madunya. Aduh, sesuatu negeri yang enak sekali, sesuatu yang manis, sesuatu yang elok, sesuatu yang baik ada di negeri itu. Kalau kita tarik lagi dalam kehidupan di negeri kita, coba kita perhatikan, apakah ada gunung di negeri ini? Ada. Apakah ada lembah di negeri ini?
Ada. Apakah ada hujan di negeri ini? Ada. Apakah ada susu dan madu di negeri ini? Ada. Disitulah yang kita boleh temukan mata Tuhan dan pemeliharaan Tuhan nyata dari awal sampai akhir. Amin. Apakah ada madu dalam rumah tanggamu? Apakah ada susu dalam rumah tanggamu? Apakah ada gunung dalam rumah tanggamu? Apakah ada lembah dalam rumah tanggamu? Apakah ada air hujan yang mengalir dalam rumah tanggamu? Kalau itu ada, maka dikatakan pemeliharaan Tuhan itu ada. Tuhan memelihara engkau, Tuhan melihat engkau. Amin ya. Benar, kadang-kala mungkin kita merasa bahwa kita ada di gunung yang sangat tinggi dan kita mungkin takut. Bahkan juga kita ada di lembah yang sangat dalam dan kita takut. Namun Tuhan bilang begini, aku memelihara kamu dan aku melihat kamu. Waktu kita berada dalam keadaan gunung yang mungkin sudah tinggi dan kita merasa takut dan kita tidak bisa lagi melakukan apa-apa. Tuhan melihat kita dan Tuhan berkata, aku melihat engkau, aku memperhatikan engkau. Amin. Gunung-gunung persoalan mungkin saat ini terjadi dalam kehidupan kita. Ingatlah Tuhan memelihara engkau. Engkau ada dalam lembah yang mungkin persoalanmu udah sampai jurang maut dan saya udah hancur-hancuran. Tuhan melihat engkau dan Tuhan mau memelihara engkau. Tuhan memperhatikan engkau, Tuhan mau menjamah engkau, menolong engkau dan mengangkat engkau. Amin Bapak Ibu. Dari 2020 Januari 2020 sampai 31 Desember 2020 penyertaan Tuhan itu digenapi. Kalau kita ada hari ini. Amin ya. Nah saudara, apa yang kita harus lakukan supaya kita benar-benar mengalami pemeliharaan Tuhan? Bagaimana supaya pemeliharaan Tuhan dan mata Tuhan itu mau tertuju kepada kita? Bagaimana supaya kita mengalami suatu daerah yang dikatakan di sini adalah satu negeri yang dipelihara oleh Tuhan. Bagaimana kita supaya mengalami pemeliharaan Tuhan. Bagaimana supaya kita mengalami pertolongan Tuhan. Bagaimana supaya kita mengalami kuasa Tuhan. Mujizat Tuhan, perkara-perkara yang ajaib itu terjadi dalam kehidupan kita. Apa yang harus kita lakukan? Langkah seperti apa? Caranya bagaimana? Nah ini kita temukan. Ada 3 cara yang dijawab oleh Ulangan pasal yang ke-11. Ayat yang ke-1 memberikan jawaban itu kepada kita. Yang pertama, katakan Ulangan pasal 11 ayat 1. Haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia kewajibanmu terhadap Dia dengan senantiasa berpegang pada ketetapannya, peraturannya dan perintahnya. Yang pertama Bapak Ibu dan saya kita harus pegang teguh dalam kehidupan ini adalah dikatakan haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu. Amin ya. Harus Tuhan terutamakan dalam kehidupan ini. Kalau kita utamakan Tuhan, mengasihi Tuhan, setia kepada Tuhan, benar-benar sungguh-sungguh kepada Tuhan, serius kepada Tuhan, maka Tuhan tetap memelihara kita dari awal sampai kepada akhir tahun. Sepanjang kehidupan kita, Tuhan pelihara kita. Bahkan bukan kita saja. Alkitab yang mengatakan ada suatu negeri, di dalam negeri pasti ada bisnismu di negeri itu. Pasti ada keluargamu di negeri itu. Pasti juga ada segala sesuatu yang ada di negeri itu. Semuanya itu ada dalam pemeliharaan Tuhan dan pantauan Tuhan. Amin. Harus mengasihi Tuhan. Kenapa kita harus mengasihi Tuhan? Karena Yohanes pasal 3:16 memberikan kita jawaban kepada kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal, sehingga barang siapa percaya kepada Dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ada kehidupan yang kekal yang Tuhan sediakan bagi kita yang mengasihi Tuhan, bagi kita yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Alkitab berkata bahwa ada kehidupan kekal disediakan bagi kita. Bukan saja di kehidupan di negeri, di bumi ini dipelihara oleh Tuhan, tapi kita ada di surga sana, ada bersama dengan Tuhan. Satu kali kelak kita dipanggil oleh Tuhan. Yohanes pasal yang ke 1 Yohanes pasal 4 ayat ke-8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Allah adalah kasih, maka kita harus mengasihi Dia. Kalau kita tidak mengasihi Dia, maka kita tidak mengenal Allah. Maka satu saat saudara, apabila satu saat kita datang menghampiri takhta Tuhan, Tuhan beri, nyala engkau hamba pembuat kejahatan. Kenapa? Karena kita tidak mengasihi Dia. Aku tidak mengenal engkau. Aku tidak
tahu siapa kamu. Tapi bahkan orang itu berkata, saya akan melakukan banyak mujizat, saya akan melakukan ini, saya melakukan pekerjaan. Aku tidak mengenal engkau. Kenapa? Karena kita tidak mengasihi Tuhan. Mari kita mengasihi Tuhan hari-hari ini. Amin. 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 Nah, bagaimana kita mengasihi Tuhan? Langkah yang kedua, itu memberikan jawaban lagi bagi kita. Dia bukan hanya sampai di situ saudara, tapi di ayat selanjutnya, di Ulangan 14 ayat selanjutnya, haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia kewajibanmu terhadap Dia. Bukti bahwa engkau mengasihi Tuhan adalah engkau harus melakukan kewajibanmu kepada Tuhan. Nah, kalau kita mau garis lagi, urut-urut lagi, secara garis besar saya temukan ada 3 kewajiban yang kita harus lakukan dalam kehidupan ini. Kewajiban yang pertama adalah harus beribadah kepada Tuhan. Bukti bahwa engkau adalah orang yang mengasihi Tuhan, maka engkau harus beribadah. Dalam ibadah itu ada doa, ucapan syukur, persembahan dan korban. Itu harus engkau lakukan dalam ibadah. Benar adanya kita ibadahnya melalui live streaming. Benar adanya kita tidak di gedung. Tapi engkau tetap buka hatimu beribadah kepada Tuhan. Tuhan hadir. Itu bukti engkau mengasihi Tuhan. Jadi langkah yang kedua adalah saudara melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia. Kita harus mengasihi Tuhan. Kita mau dipelihara oleh Tuhan. Kita mau dilindungi oleh Tuhan. Maka kita harus memelihara itu. Melakukan setia kewajiban. Kewajiban kita apa? Beribadah. Dalam ibadah itu ada doa, ucapan syukur dan juga persembahan. Doa, ucapan syukur dan persembahan itu kita lakukan. Maka Alkitab berkata, diberkatilah ibadah itu. Yang kedua adalah berbuat baik. Pulang dari gereja, engkau harus berbuat baik. Berbuat baik kepada suami, berbuat baik kepada istri, berbuat baik kepada anak, berbuat baik kepada lingkungan, berbuat baik kepada tetangga kiri kanan, berbuat baik kepada bangsa dan negara, berbuat baik kepada semua orang. Itu bukti engkau mengasihi Tuhan. Itu bukti Tuhan mau pelihara kita. Itu bukti satu negeri yang indah, satu negeri yang mau diperhatikan oleh Tuhan. Harus berbuat baik. Jangan omdo katanya. Yang ketiga dikatakan adalah bersaksi. Tugas kita, kewajiban kita bukan hanya beribadah, berbuat baik, tapi pun bersaksi. Pergi mengajak orang lain untuk datang beribadah. Pergi memperkenalkan orang lain siapakah Yesus yang kau percaya. Melalui apa? Perkataanmu, melalui perbuatanmu, melalui tindakanmu. Itu sudah bersaksi. Amin. Yang ketiga, saya cepat karena kita akan dalam doa tutup tahun. Apa yang kita lakukan supaya kita dipelihara oleh Tuhan? Adalah yang ketiga di Ulangan pasal ke-11 ayat ke-1. Haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia kewajiban terhadap Dia. Dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya, peraturannya dan perintahnya. Yang ketiga saya catat di sini adalah senantiasa berpegang pada ketetapannya, senantiasa berpegang kepada firman Tuhan, teguh di dalam firman Tuhan. Maka Alkitab saya catat sini adalah buktinya adalah membaca firman Tuhan setiap hari. Usahakan dirimu untuk meluangkan waktu 1 detik, 2 detik, 5 detik, baca 1 ayat, baca. Harus engkau membaca firman Tuhan. Bagaimana engkau melakukan firman Tuhan kalau engkau tidak pernah membaca firman Tuhan? Kalau engkau sudah membaca firman Tuhan, tapi engkau juga tidak melakukannya, sia-sia juga. Maka mendengarkan firman Tuhan. Engkau juga harus sering mendengarkan khotbah tentang firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu menguatkan engkau. Lalu yang kedua, melakukanlah firman Tuhan. Adalah 3 cara bagaimana supaya kita berpegang teguh pada firman Tuhan. Membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, bertindak seperti firman Tuhan. Engkau akan melangkah masuk di tahun 2021 dengan iman dan harapan Tuhan memelihara engkau. Dari awal Januari 2021 sampai akhir 2021, mata Tuhan selalu melihat dan menguasai hidupmu. Amin. Tuhan Yesus memberkati dan mari kita akhiri ibadah kita hari ini. Bapa kami dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu Bapa. Sebentar lagi kami akan masuk di tahun 2021. Lewat kebenaran firman-Mu menjadi renungan bagi kami, pegangan bagi kami Bapa.
bahwa suatu negeri yang dipelihara dan diperhatikan oleh Tuhan, mata Tuhan selalu mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Kami berada di akhir tahun, mata Tuhan selalu mengawasi kami di akhir tahun. Dan kami percaya bahwa kami akan masuk di tahun 2021, penyertaan Tuhan sempurna adanya. Kebenaran firman Tuhan di malam hari ini menjadi ingatkan kami, biarlah senantiasa kami mau mengasihi Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, kami mau katakan, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus hebat, Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus ajaib dalam kehidupan ini. Kami mau Bapa untuk senantiasa melakukan dengan setia kewajiban kami. Kami mau beribadah, kami mau bersekutu, kami mau memuji, kami mau berbuat baik, bahkan kami mau bersaksi untuk kemuliaan nama-Mu. Pakai kami Bapa, bahkan berdoa Bapa, di akhir tahun ini kami melangkah masuk dengan sungguh-sungguh berpegang teguh pada kebenaran firman-Mu. Firman-Mu adalah kekuatan kami, firman-Mu adalah kemenangan kami, firman-Mu adalah dasar kami. Kami membaca firman Tuhan, kami mendengarkan firman Tuhan, dan kami mau melakukan firman Tuhan dalam kehidupan ini. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Meteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami semua yang ada di malam ini, dalam momen doa syafaat bagi bangsa dan negara, doa syafaat bagi rekan-rekan hamba Tuhan, doa syafaat buat anak sekolah minggu, doa syafaat buat gereja, seluruh sidang jemaat Tuhan, doa syafaat buat kami hamba-hamba Tuhan, doa syafaat buat semua simpatisan yang ada, doa syafaat buat donatur yang ada, doa syafaat buat orang-orang yang terlibat dalam pengembalaan ini. Kami percaya hidup kami ditolong oleh Tuhan. Secara khusus juga kami berdoa buat anak-anak-Mu yang mungkin hamba tidak sebut di dalam doa ini. Dimanapun mereka berada yang pernah meminta untuk dukung dalam doa, nyatakan kuasa Tuhan, pembelaan Tuhan. Buat satu ibu yang ada di Pekanbaru, Tuhan tolong Bapa dalam bisnisnya yang mengalami kebelitan utang, Tuhan tolong Bapa agar semua dapat terselesai dengan baik. Bagi ada satu anak Tuhan yang ada di Jembatan 5 juga yang mohon doa untuk Tuhan, anaknya untuk pekerjaan, Tuhan tolong nyatakan kuasa Tuhan. Buat anak-anak-Mu yang lain saat ini bergumul, buat keluarga-keluarga yang ada, buat rumah tangga yang ada, hamba berdoa nyatakan kuasa Tuhan dan pertolongan Tuhan. Buat mata yang melihat kami saat malam hari ini, mereka diberkati dalam nama Yesus. Buat hati yang terbuka hari ini, diberkati dalam nama Yesus. Semua orang yang melihat kami, menyaksikan kami hari ini, yang mendengar kami berkata, mereka terima Yesus, mereka ditolong oleh Tuhan, mereka dimampukan oleh Tuhan, pembelaan Tuhan sempurna dalam nama Yesus. Kalau demikian saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, arahkanlah imanmu kepada Tuhan dan kembali kita melakukan segala aktivitas bahkan istirahat dan akan menyambut tahun baru ini dengan membawa berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, persekutuan dan penghiburan Roh Kudus tetap tinggal menyertai kita. Mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua, kami terima seluruh berkat Tuhan dan kami akhiri ibadah live streaming kami dalam doa syafaat malam ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati, sama-sama katakan amin. Selamat tahun baru, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.